Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan membuat pertanyaan dan saya juga akan memberikan jawabannya. Pertanyaannya saya ambil dari bab 3 yang berjudul Nabi dan Pekabarannya. Pertanyaannya yaitu, sebutkan dan jelaskan 7 nabi yang digunakan Allah sebagai perantara atau juru kabar untuk menyampaikan maksud Allah kepada umat manusia. Jawabannya yang pertama, Abraham. Abraham disebut sebagai nabi. Bisa kita lihat dalam Kejadian 20 ayat 7. Tulisan-tulisan Alkitab yang menyebut tentang Abraham selalu dihubungkan dengan pewaris tanah Kanaan, pewaris dunia baru karena kebenaran yang berdasarkan iman. Bisa kita lihat dalam Roma 4 ayat 13. Kebaktian yang selalu ditujukan Abraham kepada Allah yang kekal. Kejadian 12. Yang kedua, Musa. Musa lahir dari keluarga budak saat orang Ibrani dianiaya oleh orang-orang Mesir. Musa hidupnya dilindungi oleh putri Firaun. Musa dididik Tuhan selama 40 tahun di padang belantara untuk mata kuliah kesabaran. Musa memiliki berbagai macam keterampilan, yaitu organisator, administrator, hakim, pembuat hukum, dan sejarawan. Musa dicatat dalam Alkitab sebagai orang yang paling lemah lembut. Orang tuanya bernama Amram dan Yokebed, sementara mertuanya ialah Yetro. 3. Daniel. Daniel seorang bangsawan, secara fisik tidak bercacat celah. Daniel seorang yang pintar dan cerdas. Walaupun dia merupakan seorang tawanan, tetapi Daniel berhasil menjadi perdana menteri di negeri orang. Daniel pernah bekerja dan melayani 3 orang raja, yakni Nebukadnezar, Belsyazar, dan Darius. 4. Samuel. Samuel hidup di lingkungan bait suci bersama Imam Eli. Samuel berkenan di hadapan Allah dan manusia. Orang tuanya bernama Hana dan Elkana. Semua orang mulai dari Dan sampai ke Beersheba mengetahui kalau dia telah dipersiapkan untuk menjadi seorang nabi. Samuel memupuk sifat jujur dan tabiat yang sempurna. Samuel mengurapi Saul dan Daud menjadi raja Israel. 5. Daud. Daud seorang yang sangat besar dosanya, tetapi meskipun demikian pertobatannya jauh lebih besar dari dosanya, sehingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 14. Daud diurapi oleh Samuel sebagai pengganti Raja Saul. Daud ahli dalam memainkan kecapi. Daud seorang sastrawan. Daud seorang penyanyi. Daud seorang prajurit. Daud seorang ahli hukum. Daud seorang arsitek. Daud seorang ahli dalam mengorganisir. Dan Daud seorang penasehat. 6. Amos. Amos seorang petani biasa dari Tekoa. Amos orang biasa yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi Amos dipanggil oleh Allah sebagai nabinya. 7. Paulus. Paulus seorang Farisi yang dididik oleh seorang guru besar ternama, yaitu Gamaliel. Paulus dikenal sebagai penganiaya orang-orang Kristen. Setelah pertobatannya, dia dipanggil oleh Tuhan. Paulus menjadi penginjil khusus untuk orang-orang yang non-Yahudi. Demikian pertanyaan dan jawaban yang saya berikan. Shalom, terima kasih. Amin.